Hai parent, hari ini kita akan memulai episode pertama konferensi bawah pohon. Kita akan bincang-bincang dengan salah satu teman saya yang seru banget nih. Beliau punya banyak sekali prestasi dan juga akan ngobrol-ngobrol seputar pengalamannya menjadi seorang ibu. Nah, saya sebutin ya prestasinya yang banyak sekali. Juara 1 di All England dan juara 1 di Korea terbuka, perunggu di Asian Games, mendapatkan medali emas di kejuaraan Asian Junior dan juga emas di Southeast Asian Games. Nah, udah mulai kebayang kan siapa? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Debbie Susanto, pemain bulu tangkis ganda campuran di Indonesia, dan akan cerita-cerita seputar pengalamannya menjadi seorang ibu. Halo Debbie. Halo. Ya, apa kabar nih? Baik banget. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, udah lama banget. Nah, apa nih kesibukannya sekarang? Kesibukannya tuh lebih banyak sekarang, kan udah punya baby. Jadi hampir setiap hari itu ngurusin baby. Jadi kebanyakan sih sekarang di rumah lah, ibu rumah tangga gitu ya. Terus ada usaha kecil-kecilan juga tetap dari rumah. Jadi lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Nah, itu kita akan bahas juga tuh. Kok bisa ya, maksudnya udah sibuk dengan ngurusin baby, tetap masih ada aktivitas lain yang produktif. Nah, kalau misalnya dulu kan sebelumnya udah sibuk nih dengan dunia atletan ya, juga kita juga banyak ikut pertandingan ya. Nah, gimana nih perubahan dari dulu masih menjadi atlet dan sekarang udah punya baby? Bisa dibilang drastis banget perubahannya. Dari kita masih single nih, terus belum berkeluarga, jadi atlet lagi kan. Kita masih di asrama, nggak mikirin keluarga dulu, nggak mikirin anak, cuma mikirin diri sendiri, prestasi. Pokoknya cuma fokus sama diri kita sendiri doang. Tapi begitu udah berkeluarga, kalau aku bilang sih kita harus siap dulu secara mental. Jadi nggak kaget gitu. Apalagi setelah aku pensiun, aku langsung dapet baby gitu. Jadi banget ya? Iya, itu 2 minggu dari aku pensiun dan aku langsung hamil. Jadi bener-bener sebenarnya agak kaget juga, shock juga. Aduh, cepet banget gitu, siap nggak nih gitu kan? Langsung harus berubah segitu drastis. Tapi ternyata karena akunya sendiri yakin pasti bisa gitu. Terus juga udah yakin diri sendiri bahwa siap secara mental. Jadi begitu berubah drastis tuh udah langsung siap gitu, udah bisa menghadapin lah gitu. Jadi pertama kuncinya harus siap mental dulu. Iya, harus siap mental dulu. Nah, gimana tuh tipsnya supaya bisa tetap siap mental? Kan itu apalagi tadi cepet banget prosesnya ya, 2 minggu itu. Awal-awal memang agak susah ya, apalagi pas anaknya kita baru lahir, terus kita ngurusin semua sendiri gitu. Tapi aku cuma mikir waktu itu, udahlah lewatin aja sehari demi sehari dulu gitu, karena momen ini tuh nggak akan bisa diulang lagi. Jadi benar-benar ngelewatin sehari-sehari, lakuin coba yang terbaik, nggak usah terlalu mikir nanti ke depan kayak gimana, pokoknya lakukan yang terbaik saat ini gitu. Jadi lama-lama ternyata nggak berasa dan enjoy cepet banget waktu. Jadi malah gitu. Berasa cepet ya? Iya, cepet banget. Tiba-tiba udah 11 bulan. Iya, bener banget. Ya, bener. Dan prosesnya maksudnya kan itu nggak mudah juga ya, tadi adaptasi dari pertama tadi single, hanya fokus ke diri sendiri dan prestasi, sekarang ada anak nih, harus lembur tiap malam gitu. Iya, ya. bener banget. Tiap malam gimana tuh yang dilakukan apa? Kalau awal-awal nih jujur ya, sebenarnya aku takut banget itu pas momen bawa pulang baby ke rumah. Jadi bukan waktu ngelahirin atau apa, enggak, tapi waktu momen aku udah keluar dari rumah sakit dan aku bawa baby ke rumah. Karena apa? Kalau kita di rumah sakit kita misalnya masih bingung nih gimana pencet bel, suster datang ya kan. Tengah malam nggak, anak disusuin nggak bisa tidur, bingung pencet bel, suster datang gitu. Tapi begitu nyampe di rumah mau mencet bel siapa yang datang gitu kan. Jadi karena aku nggak pakai suster memang dari awal. Aku udah bilang sama suami kalau aku punya baby aku nggak mau pakai suster, aku mau ngerawat sendiri gitu. Nah, jadi bener-bener tegangnya itu pas 30 hari pertama, sebulan pertama bawa. Lebih tegang mana? Ikut pertandingan apa bawa baby pulang? Bawa baby pulang. Bawa baby pulang. Oke. Iya, karena apa ya? Apalagi cuma bertiga tadi ya berarti ya? Memang di rumah ada mamanya dari suami. Cuman kan kalau mama dari suami juga mesti butuh bantuan juga dari kita untuk ngurusin segala sesuatunya. Nah, waktu itu untung aku ditolongin sama mamaku datang dari Palembang. Tapi kan nggak bisa, masa begadang aku harus bangunin mama, kan nggak mungkin, kasihan gitu. Jadi tiap malam itu agak stres awalnya, sempat nangis juga, bingung karena kan dia kok nggak mau tidur, kok nangis terus, sedangkan aku juga capek, ngantuk gitu. Jadi sempat stres banget di 1 bulan pertama. Ya, berarti tos deh. Saya juga nangis juga. Iya, aku nangis jujur. Padahal juga udah bilang, tunggu ya, saya mau jadi psikolog anak dulu, baru punya anak, jangan ya gitu. Pas udah punya anak nangis juga. Iya, gitu. Jadi gimana ya, mungkin
karena memang nggak ada Emosinya, sekolahnya ya iya, kita benar. untuk jadi Ibu. orang tua Mm-mm. gitu. Kalau misalnya mungkin atlet kita dipersiapkan nih, Iya, gitu. benar-benar. Sekolah dipersiapkan untuk nanti kerja, tapi jadi orang tua Kayak- nggak ada sekolah. Iya, kayak dadakan gitu kan. Iya, apalagi tadi perubahannya drastis ya. Iya. Yang kita sekarang harus bisa fokusinnya ke dia ya. Benar. Pusat center kehidupan kita ya para Iya, mama udah. sejati. Udah nggak mikir ke yang lain-lain, udah mikirnya dia aja udah gitu terus. Nah itu kan harus bangun tengah malam, terus juga katanya masih ASI ya sampai sekarang. Nah apa tips-tipsnya untuk tetap tadi bisa menikmati momen-momennya nih setiap hari? Aku cuman awalnya kan aku bilang tadi tuh 30 hari pertama tuh rasanya tuh berat banget, jauh lebih berat dari latihan, jauh lebih berat dari orang pertandingan gitu. Wah, berat banget itu 30 hari tuh. Awal-awal tuh aku cuma mikir, aduh cepetan dong besok gitu, karena saking udah agak stres gitu. Tapi setelah ngelewatin 30 hari terus ngelihat apalagi anak kita udah ada perkembangan ya, udah bisa ini bisa itu, aduh kok rasanya cepet banget, momen tuh kok rasanya cepet banget, terus udah sebulan, udah 2 bulan, udah 3 bulan gitu. Nah itu jadi bikin aku lebih nikmatin masa-masa aku sama dia, tiap menitnya, tiap jamnya tuh bener-bener berarti banget, jadi nggak berasa sama sekali sampai sekarang. Perlu banget sih kita menikmati, karena nanti kalau udah remaja dia udah nggak mau lagi Iya kita bener, gendong iya dia. bener banget. Gitu. Dan ada masa-masa kayak tadi bisa dengar suara dia teriak gitu ya, itu sesuatu yang akan ditunggu-tunggu orang tua nih, dia nangis gitu ya, karena banyak juga mungkin kondisi-kondisi yang tertentu orang tua yang mungkin punya kebutuhan khusus gitu ya, yang mencari hal-hal itu tuh. Iya. Anaknya nangis, Iya, bener. keluarin suara, seru banget nih. Nah kalau misalnya perubahan kan udah pasti terjadi tuh, lalu adaptasi juga tadi udah dilakukannya, berarti mencari apa hal-hal yang bisa disyukuri setiap hari, menikmati momennya. Nah gimana nih kerjasama dengan suami dan juga tadi ada ibu mertua ya di rumah ya, dalam proses pengasuhan anak? Kalau aku sih puji Tuhan bersyukur banget, suami mau ngebantu gitu loh. Kan ada yang suami kalau udah tengah malam anak nangis, pokoknya urusan mamanya gitu. Tapi enggak sih, kalau Ko Iwan sih bisa dibilang ngebantu gitu. Jadi kalau aku udah nyusuin, anaknya masih nangis pengen digendong gitu, udah dia yang gendong gitu. Jadi pernah waktu itu mungkin juga masih dalam 30 hari itu yang masih nangis tengah malam, dan itu posisi aku udah ngantuk berat, mata nggak bisa kebuka sama sekali. Pasti pernah ngerasain kan kayak gitu. Udah capek, bener-bener capek, dia nangis aja udah nggak kedengeran. Nah waktu itu jadi si papanya ngegendong dia dari jam 2 sampai jam 4, sampai itu anak tidur. Terus aku bangun tuh anak tuh udah tidur di samping gitu. Jadi aku ya merasa bersyukur aja, jadi ada di support gitu loh. Jadi nggak ngelakukan semuanya sendiri gitu. Jadi bener-bener kebantu banget. Nah itu penting banget ya, support dari lingkungan itu Banget. berarti ya. Nah buat para orang-orang di sekitar orang ibu baru nih atau calon ibu, nah penting banget untuk mempersiapkan orang-orang di sekitarnya seperti suami atau mertua atau yang tinggal dengan orang tua ya, untuk mempersiapkan juga kondisi mental sang ibu ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit mungkin nanti dalam pengasuhan, dan itu mempersiapkan mental dan membuat kita semakin bisa menikmati momen-momennya akhirnya ya, jadi lebih bener kuat banget. ya. Nah kalau tadi kan cerita juga tentang bisnis kulinernya nih, gitu. Udah nyobain lo dan udah penasaran banget karena udah ngidam banget. Dan itu kayaknya menarik banget. Nah, kok bisa sampai akhirnya ke situ? Maksudnya kan jauh ya dari atlet, terus sekarang berkeluarga dan akhirnya ke kuliner. Jujur aku tuh dari dulu tuh pengen banget bisnis di bidang kuliner. Kenapa? Karena aku tuh hobi banget makan. Jadi aku tuh dari dulu hobi banget kuliner. Tapi kok nggak gemuk-gemuk sih? Dari dulu. Kan dulu olahraga, sekarang lagi ngerem-ngerem nih sekarang. Jadi aku tuh ngerasa waktu aku masih pacaran pun, kalau aku pergi tuh nggak shopping, nggak apa, yang aku cari tuh pokoknya kita paling cuma nonton, makan, terus habis makan lagi, makan cari cemilan lagi gitu. Nah dari situ pas udah lagi di rumah aja ini, tiba-tiba aku pengen pempek waktu itu. Cuman kan kalau harus mesen dari Palembang lama gitu, akhirnya aku beli yang di daerah situ. Tapi kok aku ngerasa susah gitu dapetin pempek yang enak. Betul. Iya, terus juga yang rasanya enak dan harganya masih bersahabat. Karena menurut aku harganya tuh udah lumayan banget. Nah waktu itu kepikiran loh, kenapa nggak aku yang produksi sendiri aja. Nah dari situ kepikiran, udah deh coba aja gitu. Waktu itu sempat sebenarnya ditentang ya sama mama, terus
katanya nanti terlalu sibuk nggak bisa jaga anak. Cuman aku tuh tipenya semakin ditentang tuh aku semakin apa ya, mau buktiin bisa gitu, jalanin dulu, coba dulu. Akhirnya aku nyoba. Awalnya tuh cuman bikin sendiri dikit, terus ngasih ke teman gitu. Terus pada bilang, kenapa nggak dijual, enak kok gitu. Nah dari situ mikir, kayaknya boleh juga deh nyoba-nyoba. Nah pas lagi COVID ini kan juga banyak orang-orang yang kerjanya pada apa ya, bisa dibilang putus kerja, nggak ada penghasilan. Nah dari situ aku mikir, aku ada saudara yang oke juga nih, bisa bikin pempek juga, terus juga rasanya udah enak juga. Kenapa aku nggak ajak kerja sama? Waktu itu aku pikir kayak gitu. Terus pas aku tanya juga dia lagi nggak ada income waktu itu. Jadi aku pikir ya udah deh, coba deh, siapa tahu bisa jadi berkat buat aku, berkat juga buat dia gitu. Akhirnya nyoba, ternyata berjalan sampai sekarang. Saya udah ngecek nih, udah gitu. Dan memang waktu tanya-tanya ini enak banget pempeknya, dan kemarin kebetulan dapet kiriman pempek dari Palembang asli. Jadi waktu cari di Jakarta tuh nggak ada yang seenak itu. Iya, agak beda gitu ya. Rasanya dan apa ya, cukanya tuh beda banget. Dan tadi kalau dibilang kan berarti mulai dari apa yang kita minatin ya, apa yang kita sukai. Pasti orang tua dan ibu-ibu juga punya sesuatu yang diminatin. Apapun yang diminatin itu bisa juga menjadi produktivitas ya buat orang tua itu sendiri. Nah, kalau sekarang bagi waktunya gimana kalau gitu? Kalau bagi waktunya itu sekarang lebih ketat dari waktu jadi atlet. Kalau jadi atlet kan dulu cuman bangun pagi, ya kita mau latihan nih, hidupin alarm segini, snos dikit gitu. Kalau sekarang snos dikit, aduh anak nggak makan nih gitu. Jadi sekarang pagi-pagi itu udah pasti jam 6:30 itu udah masuk dapur. 6:30 udah prepare makanan anak segala macam, terus buat di rumah mau masak apa nih gitu. Itu udah selesai, biasanya udah baru ngurusin anak udah bangun ya, mandiin, ngasih makan, pokoknya bener-bener selesain dulu. Dia udah selesai, dia udah kenyang, dia udah main. Nah itu baru aku abis itu misalnya buka di handphone, kan aku via jualannya online gitu. Nah itu baru tuh rekap pesanan segala macam, packing. Nah jadi pembagiannya kayak gitu, tetap anak pertama dulu. Tetap harus tentuin prioritasnya ya buat ibu itu sendiri. Pasti kita punya prioritas dan itu yang harus ditentukan ketika kita lagi beraktivitas di rumah juga. Jadi menentukan mana nih prioritas kita. Anak kalau buat Ibu Debbie ya yang menjadi prioritas. Jadi produktivitas itu bisa tetap kita lakukan ketika kita menentukan mana yang prioritas kita. Nah buat yang orang tua atau yang nonton pengen tahu, bisa disebutin nggak ya nama apa pempeknya? Pesannya di mana? Iya. Sekalian promosi nih berarti ya? Iya, ikannya itu nggak perlu dicoba dan enak banget dan jarang banget cari di Jakarta yang kayak gitu. Ayo coba. Jadi aku sekalian iklan ya nih. Iya, sekalian iklan. Nah kalau ibu-ibu dan para orang tua mau makan pempek bisa pesen di @mamamika-kitchen. Daripada bikin sendiri tuh, ya kan bisa. Capek loh. Iya, itu susah banget kan bikinnya. Nah berarti tadi pertama pagi udah ngurusin buat makanan keluarga, terus Mika bangun buat anak gitu ya, dia main. Terus berarti setelah itu siang ada waktu. Nah terus waktu buat diri sendiri gimana nih? Waktu buat diri sendiri itu me time-nya waktu anak tidur siang. Jadi sekitar 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu kan nanti dia makan, kasih makan siang lagi segala macam. Me time-nya lagi itu waktu anak tidur malam. Ya tapi aku ngerasa sih, maksudnya bukan yang aku ngabisin waktu cuma-cuma, enggak juga sih. Aku ngerasa juga aku main sama anak itu me time. Aku ngasih anak makan dan anak makannya abis cepet, itu me time juga buat aku. Jadi bener-bener segala sesuatunya dipikir secara positif aja, jadi nggak terlalu stres. Aduh kok kayak gini enggak, jadinya nggak berasa. Atau kita mikirin ya, para orang tua kan suka mikirin nih, aduh saya belum me time nih hari ini, Pak jagain anak belum me time gitu ya. Padahal setiap momennya itu adalah sesuatu yang bisa disyukuri ya. Kita punya anak sehat, kita sehat, ada orang-orang yang mengasihi kita, itu sesuatu yang bisa disyukuri. Bisa bikin pempek dan bisa makan pempek gitu. Itu me time banget loh itu. Me time banget. Aduh udah lama banget. Jadi dengan berpikir positif itu juga membantu kita ketika main sama anak ya. Iya, jadi kan ikatan batin itu pasti ada ya. Jadi anak kalau tahu kita lagi sebel, kita lagi mainnya ogah-ogahan, dia juga pasti kan jadi lebih rewel ya bisa dibilang. Tapi kalau kitanya ngerasa main sama anak itu juga suatu hal yang menyenangkan, jadi me time juga, pasti anak juga main sama kita tuh lebih senang, lebih ceria gitu. Biasanya main apa sih, aktivitas apa sama anak? Sebenarnya apa aja sih ya, bisa dibilang aku sebenarnya jarang beliin si Mika mainan, karena aku menerapkan apa yang ada ya itu yang dimainin gitu. Jadi
jangan terlalu oh ada ini beli. Jadi aku ngajarin dia harus menghargai apa yang ada. Jadi apapun yang ada itu bisa dimainin kalau memang dia mau gitu. Setuju banget. Iya, jadi kalau misalnya orang ke rumah pada bilang ini anak udah mau 1 tahun kok mainannya dikit banget gitu. Tapi ya dia apapun yang ada sekarang dia main gitu. Dan dia paling suka itu baca buku. Udah kayak psikolog loh ini sebenarnya. Gitu ya, karena memang dengan kita memberikan kesempatan mereka eksplorasi dengan benda-benda yang sekitarnya, bahkan mereka lebih suka mainan yang bukan remote, botol kosong, kapas, nggak jelas sisir emaknya. Iya benar-benar. Atau lipstik emaknya. Iya, hancur dah. Hancur semua. Nah itu malah lebih mereka suka daripada mainan yang mahal ya. Karena memang dengan begitu sebenarnya kesempatan mereka eksplorasi lebih banyak dan kreativitas akan lebih banyak dapat sebenarnya. Dan sebenarnya mau tahu lagi, parents adalah the best toys in the room. Iya. Jadi dengan kita menyenangkan dan juga tadi kitanya juga happy ya pastinya. Jangan lupa makan pempek untuk membuat rasa happy. Iya, itu penting banget untuk moodnya itu bagus banget. Makan ya perlu menjaga. Jangan sampai semua makanannya buat anak, ibunya sisa-sisanya. Iya, gitu. jangan. Gitu, karena itu membuat kita moodnya lebih happy dan kita main juga lebih menyenangkan dan itu padahal mainan yang terbaik orang tuanya. Nah berarti benda-benda di sekitar ada nggak mungkin googling cari aktivitas buat anak umur segini gitu? Googling pasti ada gitu, cuman mungkin nggak terlalu bisa menerapkan banget ya, karena kan aku benar-benar seharian sama Mika tuh seharian sendiri gitu. Jadi berduaan berarti ya? Berdua, karena kan papanya baru pulang kadang sore, kadang malam, jadi benar-benar berdua doang tuh dari pagi sampai sore gitu. Ya lebih banyak misalnya yang basic-basic aja sih. Oh anak segini nih udah mulai dikenalin warna nih, dikenalin shape nih, gitu-gitu aja sih. Lebih yang basic-basic aja. Biasanya alat-alat apa yang digunakan sehari-hari untuk jadi mainan? Sebenarnya apa aja yang ada di lingkungan situ, bisa dibilang tuh peralatan yang ada di rumah aja gitu. Jadi nggak harus beli banget gitu, nggak. Misalnya kalau oh kita lagi ngenalin ini nih bundar, oh kita carinya yang bentuk donat, bola atau apapun yang kayak gitu-gitu aja sih. Nah biasanya gimana ketika main sama anak terus mungkin dia lagi nggak mau atau lagi nggak bisa ngikutin aktivitasnya, tadi kenalin warna dan shapes misalnya, gimana Debbie bantu? Biasa aku nggak maksa, jadi aku ngerasa setiap anak itu punya momennya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksa, oh kok anak si ini udah bisa kayak gini, kok anak aku belum gitu. Jadi aku rasa perkembangan anak itu kan beda-beda. Jadi kalau dia udah nggak mau, ya udah aku alihin yang lain. Ya udah mamanya udah jadi badut lagi aja. Pokoknya gimana caranya anaknya ketawa, happy lagi, main lagi. Jadi dia mau diajak main-main yang lain lagi gitu. Nah untuk jadi badut kan nggak semua orang tua mungkin bisa ya. Kita, saya bukan orang yang berekspresi nih kalau main sama anak nih. Ada nggak tips-tipsnya untuk yang bisa supaya lebih enak nih mainnya, lebih menyenangkan? Apa ya? Jadi diri sendiri aja sih, nggak usah terlalu mau nyontoh gimana. Refleks aja gitu. Yang penting kita benar-benar 100% gitu fokus dalam hal main sama dia pun juga kita nggak boleh pikirannya ke sana ke sini gitu. Jadi lagi main ya main, nggak megang handphone juga. Itu kan banyak kan orang tua main sambil megang handphone, jadi anaknya ngapain kita nggak lihat. Nah kan anak juga bisa ngerasa tuh. Dan jadi kalau aku lagi main sama dia tuh kadang memang kayak sampai papanya telepon pun aku nggak angkat gitu, karena bener-bener aku mau 100% lagi main ya main sama dia, fokus gitu. Jadi bukan hanya berkuantitas tapi berquality gitu. Dan itu ada namanya loh sebenarnya mindfulness, dimana kita hadir saat ini dan menikmati momen yang sekarang. Nah itu sebenarnya yang jarang nih untuk orang-orang tua yang zaman sekarang. Pagi siap pikirin, aduh nanti siang makan apa ya, terus siang mikir ntar main apa ya anaknya, nanti udah main sama anak mikir malam makan apa ya. Jadi ketika main sama anak benar-benar nggak hadir malah ya jadinya ya, atau nggak total gitu. Betul, jadi nggak total ya, itu malah jadi sulit ya tadi kalau tadi kata Debbie. Iya, jadi kayak nggak dinikmatin gitu. Jadi kalau kita nikmatin, kita bener-bener ada di situ, dia ketawa pun kita jadi ikut ketawa gitu. Jadi bener-bener apa ya, waktu pun nggak akan berasa. Jadi pikiran juga nggak melayang kemana-mana. Bener-bener saat ini kita mau nyenengin anak, udah itu aja gitu. Nah, perubahan kondisi PSBB ini mempengaruhi juga nggak sih kondisi pengasuhan ketika waktu dulu sebelum PSBB, sekarang kan PSBB nih? Kalau perubahan pasti ada ya. Apalagi kan kalau kayak lagi ada COVID, kita juga nggak bisa keluar rumah. Kalau dulu mungkin kita lagi suntuk gitu, masih bisa weekend ajak anak deh ke mall gitu. Sekarang kan nggak bisa, takut. Bisa, tapi kan pasti mikirnya beribu-ribu kali.
Jadi aduh, menyiasatinya itu apa ya, bisa dibilang pokoknya menikmatin apa yang ada di rumah, menikmatin momen sekarang ini. Jadi nggak terpaku, gue kalau nggak keluar nggak bisa nikmatin waktu aku nih, nggak juga kayak gitu. Kalau nggak keluar nggak happy nih. Iya, nggak juga sebenarnya, karena aku ngerasa tuh malah di masa-masa kayak gini dikasih kesehatan aja udah bersyukur, karena itu sekarang yang paling mahal loh. Iya. Lagi PSBB gini kesehatan udah paling mahal. Dan bisa kumpul bareng keluarga, anak, suami, ya itu kayaknya udah nggak ternilai. Jadi kuncinya adalah menikmati, dan memang perubahan itu tetap ada ya. Ada, pasti ada, berasa banget dampaknya. Ada nggak proses adaptasinya mungkin awal-awal, aduh bosen banget nih di rumah, aduh kok weekend kayaknya gini-gini doang gitu. Awal-awal mungkin agak berat ya, aduh udah pengen ini nih, apalagi dulu aku biasa ngajak Mika ke rumah neneknya. Bukan nenek, berarti apa tuh, neneknya aku berarti di atasnya lagi tuh. Buyut ya udah. Buyut, berarti buyut, biasa seminggu sekali gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa, otomatis aku juga nggak keluar kemana-mana gitu. Ya menyiasatinya tuh pokoknya bersyukur, ya itu lagi, balik lagi bersyukur. Kita masih punya rumah, kita masih nggak terlalu kayak orang-orang mikir, aduh besok masih bisa makan nggak, segala macem. Terus kita masih dikasih kesehatan, anak juga masih sehat, udah paling bersyukur banget deh. Dan di setiap kondisi keluarga pasti tetap ada yang bisa disyukurin ya. Iya. Walaupun kita nggak bisa membandingkan satu dengan yang lain, tapi pasti ada yang bisa disyukurin. Pasti. Itu aja deh yang dipegang sekarang deh. Iya. Kita melewati hari demi hari, jangan sampai momen ini hilang nih. Memang lagi COVID, lagi nggak enak, tapi jangan sampai jadi tahun ini kayak sia-sia deh, saya jadi banyak fokus sama kesusahan saya, kesedihan saya, banyak hal-hal yang masih bisa disyukurin gitu ya. Wah, seru banget ya. Dari tadi ngobrolin tentang kegiatannya sampai nanti pempek, sampai bagaimana di masa PSBB ini ya. Nah, mungkin untuk di akhir ada nggak tips buat orang tua mungkin untuk bisa tetap happy, untuk bisa tetap menikmati momen ini, dan kadang-kadang untuk bersyukur aja kita kan susah banget nih gitu, apalagi kalau yang kondisinya mungkin susah banget nih sekarang. Kalau untuk aku sih ngasih tipsnya itu kita lebih mensyukuri hari demi hari aja. Jadi nggak usah mikir terlalu panjang, terlalu jauh. Cuman hari ini kita masih dipercaya, kita masih dikasih nafas. Kadang kita lupa loh. Kita bangun pagi, ternyata aku masih dikasih kesempatan untuk hidup loh hari ini, gitu. Itu udah hal yang paling harus disyukurin dulu. Udah gitu kita bangun tidur masih ada suami, masih ada anak dalam keadaan sehat gitu. Itu juga udah sesuatu yang luar biasa dan nggak ternilai sekarang gitu. Jadi kalau bisa sih jangan banyak mengeluh, tapi bersyukur dengan hal-hal sekecil apapun. Jadi itu membuat kita lebih bisa menghadapi hari-hari dengan positif. Kuncinya selalu bersyukur, cari aja deh apa aja pasti masih bisa disyukuri, dan jangan lupa kalau memang butuh moodnya booster lagi ya. Jangan lupa harus makan pempek. Untuk nyambung kita ya. Dan itu memang ada hal-hal yang mungkin kita sukai dan itu bisa kita lakukan. Kadang mungkin kita bisa dengerin lagu, makan gitu ya. Ada yang hobinya mungkin baca buku, bisa kita lakukan di waktu-waktu yang mungkin tadi udah disiapkan nih gitu ya. Nah, ikuti episode selanjutnya di Konferensi Bawah Pohon bersama tim bisi-bisi lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kami. Dadah!